Halo, kembali bersama saya Rofani Rahmawati di video belajar dan praktik data science untuk pemula. Di sesi kedua kali ini kita mau fokus ya mengenai random forest regression. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu apa itu machine learning. Video singkatnya dapat teman-teman simak pada video berikut ini. Halo, masih di video belajar dan praktik data science untuk pemula bersama saya, Rofa Nurrahmawati. Di sesi yang kedua kali ini, kita ingin mengetahui konsep dari machine learning dan kemudian fokus kepada random forest regression. Apa sih machine learning itu? Pasti kalian sudah pada tahu ya sebelumnya. Sederhana sekali. Machine learning adalah pengetahuan yang diperoleh dari data. Ya, apa yang kita peroleh dari data adalah hasil mengekstraksi atau mengolah data atau menganalisis data dan melakukan pemodelan pada data tersebut. Machine learning ini adalah suatu bidang yang merupakan intersection atau irisan dari berbagai bidang lainnya, di antaranya statistika, artificial intelligence, dan computer science. Maka dari itu, machine learning banyak juga yang menyebut sebagai predictive analytics atau statistical learning. Iya sih, karena di dalam machine learning, algoritmanya kebanyakan adalah dengan menggunakan metode statistika. Dan biasanya yang kita ingin lakukan adalah melakukan prediksi. Makanya mungkin disebut sebagai predictive analytics atau statistical learning. Kemudian dibagi dua machine learning, yaitu supervised machine learning dan ada satu lagi unsupervised machine learning. Kita pelajari dulu yang supervised learning ya. Nah, apa sih supervised learning itu? Kita kan sudah tahu nih bahwa machine learning itu adalah automate decision ya. Dia akan membuat suatu keputusan yang diproses melalui proses otomatisasi ya, dengan mengeneralize sampel-sampel yang diketahui. Nah, masalah-masalah tersebut, otomasi tersebut hingga melahirkan sebuah keputusan itu ada yang masuk ke dalam metode supervised learning, yaitu metode di mana kita mengambil suatu keputusan atau output dengan input yang diketahui. Dan outputnya juga diketahui. Jadi di sini kita memiliki sepasang input dan output. Kemudian algoritma di dalam machine learning akan mengambil suatu keputusan, yaitu output dari input yang kita masukkan. Jadi jelas ya, di supervised learning kita memiliki sepasang data, yaitu pasangan dari input dan output. Kemudian ada yang namanya unsupervised learning. Jadi bedanya apa dengan supervised learning? Kalau unsupervised learning, kita hanya memiliki input aja. Outputnya tidak kita ketahui dari data. Nah, jadi yang ingin kita lakukan generate adalah output yang tidak diketahui hasilnya tersebut. Karena unsupervised learning ini tidak diketahui output yang sebenarnya, maka banyak aplikasi yang menerapkan unsupervised learning ini menjadi sulit untuk dimengerti dan apalagi dievaluasi. Karena kita tidak bisa membandingkan dengan nilai output yang sebenarnya. Ini adalah contoh dari supervised dan unsupervised learning, supaya kita bisa lebih memahaminya. Kita ingat kembali bahwa supervised learning kita memiliki sepasang data, input dan outputnya kita ketahui, tapi di unsupervised learning kita hanya mengetahui inputnya saja. Contoh dari supervised learning, contohnya adalah misalkan kita ingin mendeteksi aktivitas fraud dari transaksi kredit card, ya. Berarti di sini kita memiliki input ya. Inputnya adalah ya rekod dari transaksi kredit card tersebut.
Dan outputnya adalah ya kita tentukan klasifikasinya masuk ke dalam fraud atau tidak. Jadi kita bisa mengecek dari laporan pengguna kredit card tersebut. Apabila ada laporan dari pengguna kredit card yang menyatakan bahwa saya tidak memiliki nih transaksi ini. Nah, berarti kita sebenarnya memiliki data berupa output yang kita kategorikan sebagai fraud dari kredit card tersebut. Apabila tidak ada laporan dari pengguna kredit card, maka ya tidak termasuk fraud. Jadi di sini kita memiliki input dan output. Inputnya adalah record dari credit card transaction dan outputnya adalah dia termasuk transaksi yang fraud atau tidak. Kemudian untuk yang unsupervised learning, contohnya adalah misalkan kita ingin melakukan segmentasi pelanggan ke dalam beberapa grup yang kita peroleh dari informasi pembelian pelanggan tersebut. Misalkan ya, dari sebuah situs belanja, kita ingin mengelompokkan pelanggan kita, misalkan ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, kelompoknya ini kita definisikan terlebih dahulu. Contoh kali ini, misalkan kita kelompokkan menjadi pelanggan kategori parents, pelanggan kategori novel lovers, atau pelanggan kategori gamers. Ya. Parents mungkin saja yang dia beli itu adalah yang berkaitan dengan parenting. Atau novel lovers yang dia beli berkaitan dengan ya novel-novel yang dia suka. Atau gamers yang dia beli itu adalah buku atau alat yang digunakan untuk bermain game. Nah, kita ingin melakukan segmentasi pelanggan kita ke dalam kelas-kelas tersebut. Nah, kita nggak tahu kan bahwa output kita atau sebenarnya pelanggan itu masuk ke dalam grup yang mana. Nah, ini yang kita sebut sebagai unsupervised learning. Kita tidak mengetahui nilai output yang sebenarnya.